Pembelajaran qawaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anidata Silvia, NIM T 2019-2077. Saya kelas PPA B3. Sebelum kita ke pembahasan, yaitu kita membahas tentang apa sih qawaid itu. Nah, qawaid itu adalah tata bahasa. Namun secara umum diartikan yaitu suatu sistem aturan yang mempengaruhi susunan dan hubungan konvensional kata-kata dalam suatu kalimat. Membahas tentang tujuan pembelajaran qawaid. Yang pertama yaitu untuk memelihara lisan dari kesalahan dan memelihara tulisan dari kekeliruan, serta menciptakan kebiasaan bahasa yang benar. Yang kedua yaitu memahami posisi kata sehingga membantu mengantarkan kepada pemahaman yang baik terhadap makna kata tersebut, yaitu mengasah otak, menajamkan perasaan, dan menumbuhkan perbendaharaan bahasa siswa. Itu membiasakan siswa mampu melihat dengan jeli. Kelima yaitu mengetahui dengan mudah kesalahan yang terdapat pada suatu kata. Isim dan pembagiannya. Apa sih isim itu? Isim merupakan salah satu jenis kata, yaitu selain fiil dan huruf, atau semua kata yang mencakup orang, hewan, tumbuhan, benda mati, atau jenis benda lainnya. Tanda-tanda isim: 1. Alif dan lam, 2. Tanwin, 3. khofat, 4. huruf khofat. Kemasukan alif dan lam. Jika suatu kata bahasa Arab yang kemasukan alif dan lam, maka kata tersebut adalah isim. Contohnya al-maktabatu, perpustakaan, al-kitabu, buku. Kemasukan tanwin. Jika terdapat tanwin pada sebuah kata bahasa Arab, maka kata tersebut adalah isim. Contohnya, istaraitu qalaman, aku telah membeli sebuah pena. Khofat yaitu baris kasroh. Jika sebuah kata berharokat kasroh, maka kata tersebut adalah isim. Contohnya, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Kemasukan huruf khofat. Khofat juga bisa diartikan aksara yang berawal mengasrahkan kalimat isim, atau lebih jelasnya kemasukan huruf jar sekaligus sebagai tanda isim. Huruf jar yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, huruf qasam, wawu, ba, ta. Contohnya, yarju ahmadu minal madrasati. Bagian isim. Isim yang dilihat dari jenis huruf tulisannya. Isim yang dilihat dari jenisnya. Isim yang dilihat dari umum dan khususnya. Isim yang dilihat dari struktur, dan isim yang dilihat dari jumlah. Isim dilihat dari jenis huruf penyusunannya. Isim ghair sahih akhir dan isim sahih akhir. Isim ghair sahih akhir itu ada isim maksur, mangkus, dan mamdud. Isim dilihat dari umum dan khususnya, yaitu isim nakiro, isim ma'rifat, isim dhamir, isim a'lam, isim isyarah, isim mausul, isim yang dijadikan ma'rifat dengan dua al, dan isim yang disandarkan pada isim ma'rifat. Isim dilihat dari segi jenisnya. Isim mudzakkar, isim muannas, ta tanis sakinah, alif tanis maksura, alif tanis mamdudah. Isim ghairu sahih akhir adalah isim yang diakhiri dengan huruf konsonan sahih dan diakhiri dengan huruf vokal. Huruf vokal adalah dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga, yaitu alif, wawu, ya. Contohnya al-fata, al-qadi, as-sama'u. Dari ketiga contoh tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa semua isim tersebut diakhiri dengan harfu ilat kecuali huruf wawu. Isim ghairu sahih akhir dibagi menjadi tiga, yaitu isim maksur, isim mangkus, dan isim mamdud. Isim maksur adalah isim mu'rab, isim yang berubah cara
cara bacaannya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat, yang diakhiri dengan huruf alif lazimah yang ditandai dengan harokat fathah pada huruf sebelumnya. Contohnya al-fatah, al-fasha, al-huda. Isim mangkus adalah isim mu'rab yang diakhiri dengan huruf alif lazimah yang ditandai dengan harokat kasrah pada huruf sebelumnya. Contohnya al-wadi. Isim mamdud adalah semua isim mu'rab yang diakhiri dengan hamzah dan disisipkan huruf alif tambahan sebelumnya. Contohnya samaun. Isim sahih akhir adalah isim mu'rab yang tidak diakhiri dengan salah satu dari 3 macam jenis isim ghairu sahih akhir pada penjelasan di atas, yaitu tidak diakhiri dengan alif lazimah, ya lazimah, dan hamzah. Contohnya rajulun, hajarun, dalwun. Isim dilihat dari segi umum dan khususnya. Isim nakirah adalah isim yang merujuk pada sesuatu yang masih umum. Kata benda umum, belum jelas rujukannya pada suatu hal. Contohnya insanun, asadun, dan zahratun. Isim makrifat adalah isim yang merujuk pada sesuatu yang khusus, yang sudah jelas rujukannya. Contohnya yaitu insanun, usadun, jahratun. Isim makrifat adalah isim yang merujuk pada sesuatu yang khusus, yang sudah jelas rujukannya pada sesuatu. Contohnya Muhammadun. Isim makrifat, isim dhamir adalah kata ganti baik untuk orang pertama, kedua, maupun ketiga. Berikut termasuk kata ganti dalam bahasa Arab: huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antuma, anti, antum, nahnu, ana, nahnu. Isim alam adalah kata yang menjelaskan nama orang, tempat, daerah, negara, atau nama lainnya. Contohnya Muhammadun, Aisyah, Lubnanun, Makkah. Isim isyarah adalah kata yang menunjukkan makna isyarat. Berikut kata-kata isyarat yaitu hada, hadihi, dalika, tilka. Isim mausul adalah kata yang dijadikan penghubung sebagai frasa dalam kalimat tertentu dan biasanya diartikan dengan yang. Berikut yang termasuk dalam isim mausul: alladzi, allati, alladani, allati, allatani, alladina,